Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. NIM saya 19104168890. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengecer tujuan pengecer, fungsi pengecer, contoh-contoh pengecer, dan sebutkan contoh pengecer di kota Pontianak dan alasan kenapa mereka disebut pengecer, dan juga strategi pengecer. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, jam 10.45 tanggal 25 Mei 2021. Di sini sudah saya dapat materinya di Google. Pengecer atau sekarang kerap disebut pedagang retail, bahkan disingkat menjadi bisnis retail. Menurut Henry Ma'ruf, bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri atau keperluan rumah tangga. Dalam saluran distribusi, pengecer memainkan peranan sangat penting sebagai penengah antara produsen, agen, dan para supplier lain dengan konsumsi akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa yang beragam, memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan. Ada 4 fungsi utama pedagang eceran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perantara antara distributor dengan konsumen akhir maksudnya. Yang kedua, penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Jenis-jenis toko baru muncul untuk memenuhi berbagai konsumen atas berbagai level dan pelayanan. Para pengecer dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari 4 tingkatan pelayanan. Organisasi pengecer sangat beragam dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer toko, penjualan eceran tanpa toko, dan berbagai organisasi eceran lainnya. Bentuk-bentuk pengecer berdasarkan line periodenya adalah: yang pertama, ada toko khusus atau specialist store, suatu toko yang khusus menjual line produk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut. Yang kedua, ada toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menjual beberapa line produk. Yang ketiga, toko swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik, bahkan obat-obatan. Yang keempat, toko kebutuhan sehari-hari atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil yang terletak di daerah pemukiman yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Toko super atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. Toko pemberi potongan harga atau discount store, yaitu toko yang memberikan potongan harga dalam menjual barang yang produknya standar dengan harga lebih murah daripada pedagang biasa dengan cara memperoleh margin laba sedikit tetapi volume penjualannya besar. Yang terakhir, toko gudang, yaitu suatu operasi penjualan yang penjualannya dikurangi diberi potongan harga. Dalam membangun suatu perusahaan atau bisnis retail ini perlu adanya strategi dalam meningkatkan kualitas suatu bisnis retail. Strategi yang digunakan yaitu salah satunya bauran eceran yang harus sesuai dengan bisnis yang digeluti sehingga membawa dampak positif terhadap perkembangan bisnis tersebut. Adapun tujuan bauran eceran tersebut adalah: yang pertama, untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, agar dapat membandingkan distribusi barang kepada konsumen akhir. Yang ketiga, agar dapat membandingkan dengan retail lainnya melalui strategi-strategi yang digunakan. Yang keempat, untuk memperlancar proses penjualan sehingga menambah jumlah konsumen. Yang kelima, untuk mempermudah konsumen mendapat barang kebutuhan sehari-hari.
Suatu bisnis eceran dapat berkembang dengan baik jika strategi-strategi yang digunakan telah diterapkan dengan baik pula. Selain tujuan dari bauran eceran, adapun manfaat yang didapat perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, target perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, kegiatan perusahaan dapat terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, membentuk citra baik perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, menambah omset penjualan perusahaan. Yang kelima, memberi masukan yang baik untuk perkembangan perusahaan. Contoh pengecer yang ada di Pontianak yaitu gas LPG. Alasan mengapa gas LPG disebut pengecer? Dalam prakteknya di pasar, para pengecer melakukan pembelian di subsidi penyalur atau pangkalan LPG PSO. Praktek ini merupakan jalur distribusi non-formal. Konsumen pun kerap melakukan pembelian di pengecer. Ada 6 strategi pengecer. Yang pertama, dimulai dengan target pasar. Yang kedua, membangun pesona target pasar. Yang ketiga, melakukan branding. Yang keempat, harga yang ditawarkan. Yang kelima, promosi. Dan yang terakhir, 6, terus berkembang dan meningkatkan produk. Demikian itu saja materi yang saya rangkum tentang pengecer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.